Selamat datang, kami sampaikan kepada seluruh mahasiswa baru program studi S1 Administrasi Rumah Sakit, Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo, yang saat ini Anda sedang mengikuti proses PPKMB tahun 2020. Nah, apabila ada pertanyaan apa itu Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit, apakah Anda tepat memilih Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit? Mari kita simak materi berikut ini. Jadi, Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit itu ada beberapa hal yang mendasari pembukaan dari prodi ini. Adapun yang pertama yaitu peraturan yang berlaku di Indonesia, terutama di sini adalah Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 yang memberikan peluang kepada seluruh perguruan tinggi untuk membuka program studi S1 Administrasi Rumah Sakit di mana secara internasional untuk pengakuan gelarnya yaitu Hospital Administration. Selain peraturan presiden juga ada Undang-Undang RI nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit yang menyebutkan bahwa rumah sakit harus memiliki tenaga tetap yang meliputi salah satunya tenaga manajemen rumah sakit. Kemudian ditambah lagi dengan adanya Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa tenaga kesehatan yang diatur oleh undang-undang disebutkan bahwa setiap pimpinan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan perseorangan, dalam hal ini adalah rumah sakit, harus memiliki kompetensi tentang manajemen kesehatan perorangan. Nah, dari dasar peraturan inilah muncul yang namanya Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Selain itu, ada alasan yang kedua, di mana terdapat perkembangan jumlah rumah sakit yang ada di Indonesia. Apabila dilihat di sini, mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2018, terdapat peningkatan jumlah rumah sakit. Kemudian, ini data yang didapat berdasarkan kepemilikan untuk rumah sakit mengalami peningkatan khususnya rumah sakit swasta. Kemudian apabila dilihat dari segi regional, terdapat juga peningkatan jumlah rumah sakit di mana di sini yang berwarna biru yaitu regional 1, terutama di daerah Jawa. Di sini yang terdapat banyak peningkatan jumlah rumah sakit. Nah, untuk Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo, di mana pendirian Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit ini diselenggarakan mulai tahun 2012, di mana patut Anda bangga bergabung dengan kami karena Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit di Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo adalah pertama kali di Indonesia yang menyelenggarakan program studi S1 Administrasi Rumah Sakit. Sekarang tahun 2020 ada berapa jumlah prodi S1 Administrasi Rumah Sakit? Berdasarkan data dari Pendikti menyebutkan bahwa ada 44 perguruan tinggi yang menyelenggarakan atau yang membuka program studi S1 Administrasi Rumah Sakit. Meskipun Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo berada pada posisi nomor 21, akan tetapi pada sejarahnya Stikes kita yang mendirikan pertama kali program studi S1 Administrasi Rumah Sakit, kemudian diikuti oleh seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Apabila Anda mengikuti program studi S1 Administrasi Rumah Sakit, Anda dicetak menjadi seorang yang ahli seperti apa? Adapun profil lulusan, apabila Anda nanti sudah lulus menjadi seorang administrator rumah sakit, yang pertama yaitu sebagai seorang leader. Dalam artian di sini leader adalah kasih atau kepala bidang atau kepala bagian yang bisa di bidang pelayan medik, bidang penunjang medik, bidang keperawatan, bahkan sampai bidang diagnostik khusus, dan bisa juga sebagai kepala TU di suatu rumah sakit. Nah, sebagai seorang leader, profil lulusan yang lain yaitu sebagai seorang administrator tentunya, sesuai dengan nama program studi kita, yaitu program studi administrasi rumah sakit. Selain sebagai seorang administrator, Anda dicetak menjadi seorang komunikator. Bagaimana cara berkomunikasi, di mana di sini kalau di lapangan Anda bisa bekerja di bagian public relation di rumah sakit, kemudian di humas, atau di konsultan rumah sakit. Kemudian dicetak juga menjadi seorang researcher atau peneliti. Karena tahapan untuk level S1 Anda harus bisa menganalisis, maka dalam profil lulusan untuk program studi S1 Administrasi Rumah Sakit, Anda harus bisa menjadi seorang peneliti. Kemudian selain itu Anda bisa dijadikan sebagai seorang inovator, di mana kalau inovator apabila kerja di rumah sakit
bisa menduduki posisi dari Renbang atau perencanaan dan pengembangan rumah sakit, pemasaran rumah sakit di berbagai instalasi, kemudian sebagai seorang edukator. Nah, apabila sekarang misalkan menempuh pendidikan S1, nanti bisa lanjut S2, maka Anda bisa menjadi seorang dosen. Nah, apabila hanya cukup S1, maka untuk edukator di sini Anda bisa bekerja di bagian PKRS1 penyuluhan kesehatan rumah sakit. Untuk mewujudkan kompetensi yang sudah diharapkan dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit yang profil lulusan tadi, ada dua organisasi yang berperan di sini. Yang pertama adalah organisasi profesi, di mana organisasi profesi ini adalah perkumpulan alumni-alumni yang sudah mengenyam pendidikan program studi S1 Administrasi Rumah Sakit. Kemudian organisasi yang kedua yaitu organisasi di mana di sini adalah wadah dari perkumpulan dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi S1 Administrasi Rumah Sakit. Nah, dengan adanya dua organisasi ini, diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dari administrator rumah sakit. Nah, salah satu output dari organisasi profesi dalam hal ini untuk Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit, yaitu Anda dicetak menjadi seorang manajer dengan memiliki kemampuan 5 hal, yaitu communication, leadership, professionalism, knowledge of the healthcare environment, dan business skill and knowledge. Dimana kalau communication di sini diharapkan Anda mampu berkomunikasi sebagai leader dan manajer rumah sakit untuk melakukan advokasi, negosiasi, dan lobby secara interpersonal, massa, dan media, sehingga berhasil membangun kemitraan secara berkesinambungan dengan stakeholder. Kemudian, dalam hal business skill and knowledge, diharapkan mampu menghasilkan nilai tambah dalam proses pengelolaan rumah sakit melalui penerapan fungsi manajemen dan prinsip bisnis sehingga dapat meningkatkan mutu, aksesibilitas, keterjangkauan, ekuitas, efektivitas, dan efisiensi rumah sakit. Kemudian untuk leadership di sini, diharapkan Anda mampu membangun mental model pemimpin agar dapat berperan sebagai manajer, leader, researcher, dan konsultan perumahsakitan dengan mengembangkan peran kepemimpinan dalam mengelola perubahan. Kemudian untuk yang knowledge of the healthcare environment, di mana di sini Anda memiliki kemampuan untuk membangun iklim dan budaya organisasi agar bisa beradaptasi dan bertransformasi dengan seluruh elemen organisasi dengan memanfaatkan bagaimana perkembangan peraturan di lingkungan rumah sakit dan bagaimana kondisi komunitas yang ada di sekitar rumah sakit. Kemudian untuk profesionalisme di sini adalah Anda diharapkan mampu profesional sebagai seorang administrator rumah sakit apabila sudah lulus setelah mengenyam pendidikan program studi S1 Administrasi Rumah Sakit. Nah, adapun untuk mencapai dari learning outcome yang sudah ada di body of knowledge untuk hasil output dari organisasi profesi ini adalah Anda sedapat mungkin bisa beradaptasi, memiliki daya inovasi, kreativitas, dan kemampuan untuk selalu bisa beradaptasi dalam kondisi apapun. Nah, untuk organisasi yang kami maksud di sini adalah untuk organisasi yang pertama, yaitu PPTRC, di mana PPTRC itu adalah singkatan dari Perkumpulan Perguruan Tinggi Administrasi Rumah Sakit Indonesia, di mana di sini disahkan oleh Akta Notaris nomor 10 tanggal 23 April 2018, jadi baru ya organisasi ini dibentuk dengan SK Kemenkumham nomor sekian, di mana di sini PPTRC itu adalah wadah yang mewadahi atau mengakomodir perguruan tinggi yang menyelenggarakan Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Nah, ini adalah kepengurusan dari organisasi PPTRC, di mana ketua umumnya adalah Pak Prihartono. Beliau di sini selaku Direktur dari Politeknik Ganesha Bandung. Kemudian ketua satunya Bapak Haji Suharjono. Beliau adalah Wakil Ketua 1 Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Dan berikut sampai bendahara, di mana di sini adalah susunan kepengurusannya. Nah, apabila Anda nanti lulus, setelah lulus
dari program studi S1 Administrasi Rumah Sakit, wadah Anda, organisasi yang mewadai ini namanya adalah PPRC, di mana PPRC ini adalah Perkumpulan Profesi Administrasi Rumah Sakit Indonesia, di mana di sini sama penetapannya pada tanggal 23 April tahun 2018 dengan SK Kemenkumham berikut, di mana ketuanya di sini adalah Bapak Samsul Arifin, kemudian ketuanya sampai bendahara beliau ada di Jakarta, tapi Pak Samsul ini ada di Surabaya. Kemudian Bu Irma juga ada di Surabaya. Kebetulan beliau juga menjadi dosen di prodi kita di Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Nah, untuk alumni dan organisasi profesi, di mana di sini sudah ada Ikatan Alumni Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo yang dibentuk pada tahun 2016, di mana ini adalah wadah Anda apabila nanti sudah lulus menjadi seorang administrator rumah sakit. Nah, ketika pengalaman kita sudah membuka selama 8 tahun untuk program studi administrasi rumah sakit, sebagian besar alumni bekerja di rumah sakit, kemudian alhamdulillah untuk lulusan administrasi rumah sakit sudah diakui titelnya yaitu sarjana kesehatan. Dan sudah ada alumni kita yang sudah diterima PNS. Dengan adanya perkembangan jumlah rumah sakit yang ada di Indonesia, maka semakin tinggi pula kesempatan Anda untuk bekerja di rumah sakit. Karena sejauh ini yang memegang posisi administrasi yang ada di rumah sakit adalah dari mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat. Secara prinsip, kurikulum berbeda antara kesehatan masyarakat dan administrasi rumah sakit. Oleh karena itu, dengan adanya kebutuhan yang ada di lapangan, maka begitu banyaknya program studi S1 Administrasi Rumah Sakit sekarang ini di seluruh Indonesia. Kami tekankan sekali lagi, selamat bergabung dengan kami di program studi S1 Administrasi Rumah Sakit. Tetaplah menjadi mahasiswa yang terbaik untuk kami, tetaplah berusaha untuk menjadi mahasiswa sesuai dengan budi pekerti dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara sewajarnya. Kami berjuang untuk masa depan anak bangsa. Berikan yang terbaik. Bukan main. PTRC dan PPRC, mantap. PPRC terus berkarya.